Selamat malam, sesuai dengan perjanjian gue mau bikin video tentang Arsenal dan Chelsea. Jadi gue akan posting dua video sekaligus, satu Arsenal, satu Chelsea. Di situ bahas sedikit soal match ntar malam, biar kalian at least bisa lihat. Sekarang gue di suasana berbeda, baju berbeda, lagi di studio Bein Sport. Ntar siaran jam 10 Real Madrid, jam 12, jam setengah 1 ATM lawan HSK ATM. Real Madrid Sevilla big match. Oke, Arsenal ntar malam. Arsenal ini lagi banyak masalah ya. Sebenarnya gue udah jelaskan kemarin di Net 24. Gue nggak tahu apakah kalian udah nonton atau tidak di Twitter sedikit. Tapi intinya seperti ini. Kalau seandainya ada pelatih baru masuk, oke, yang jadi masalah dengan pelatih ini kan dia mendapatkan warisan. In this case warisan dari Wenger. Apakah warisan itu bagus? Ya kalau seandainya lu dapat kayak Real Madrid gitu, warisannya bagus yang ditinggalin Lopetegui. Tapi Arsenal ini kan sudah bertahun-tahun gue bilang bahwa ya pemainnya itu bapuk. 5 tahun terakhir Wenger itu udah nggak bisa ngelihat, nggak tahu bedanya pemain bagus atau nggak lagi. Beda dengan zamannya ya 10-12 tahun yang lalu lah, di mana memang pemain-pemain Arsenal itu bagus. Tapi sekarang pemain yang diwarisi oleh Emery itu bisa dibilang buruk. Maka dari itu dia mendatangkan Gundosi, Sokratis, Torreira, Lichtsteiner gratis, dan Leno. Sebenarnya pemain yang didatangkan at least bisa memberi kontribusi lah. Cuman nggak bisa berharap bahwa pemain-pemain ini mengangkat Arsenal ke top level berikutnya. Kalau kita lihat dari 6 besar, Arsenal kualitas pemainnya kalau gue bilang paling parah. Ya lu boleh setuju nggak setuju, itu hak lu ya, tapi ini menurut gue. Jadi inilah warisan yang didapatkan oleh Unai Emery. Yang jadi masalah kan sekarang pada saat mereka menang atau 22 match beruntun tidak kalah, orang selalu bilang bahwa mereka hebat, bagus. Memang ada perubahan, sangat ada perubahan. Akan tetapi banyak sekali dari match itu mereka bermain buruk hanya karena menang. Jadi kesalahan-kesalahan ini tidak begitu kelihatan. Gue selalu mengikutin, gue selalu lihat matchnya Arsenal, jadi gue tahu apa yang bahkan kalau mereka bermain seri atau nggak usah seri, menang pun seringkali bermain buruk. Tapi hal-hal ini tidak begitu kelihatan karena lapis duanya atau pemain penggantinya itu masih oke. Nah, yang menjadi masalah dalam rentan waktu 1 bulan, 1,5 bulan semua drop. Berbagai masalah berdatangan, terutama yang sangat kelihatan adalah pada saat pemain cedera. Nah, pemain cedera, Bellerin itu di bawah Emery dia bermain lebih bagus lagi lah. Belum top tapi jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan kontribusi Bellerin tiba-tiba hilang, digantiin Maitland-Niles. Ya pemain itu juga warisan dari Wenger. Kiri sejelek-jeleknya Monreal ya masih lebih bagus daripada Kolasinac. Kolasinac untuk wingback itu terlalu lambat. Dia juga datang karena gratisan, sama kayak Lichtsteiner. Dari situ Emery coba merubah pada saat Bellerin, Monreal out. Dia memasukkan Kolasinac dan Niles, atau bahkan Iwobi kalau nggak salah, atau pemain winger lah. Ternyata nggak begitu jalan, makanya dia coba 3-4-3. Bagaimana dia menyiasati ketidakadaan wingback ini dengan memasang Kolasinac lebih sebagai midfielder, bermain 3-4-3. Ternyata nggak terlalu jalan juga. Jadi beban yang di cover oleh 3 center back ini nampaknya terlalu berat, sehingga terjadi seringkali blunder atau individual mistake, sehingga seringkali mereka ya kebobolan yang golnya yang sangat lucu. Kalau lu lihat lawan Liverpool, orang lihat ya 5-0, tapi 4 gol itu ya at least 3 gol lah. Itu gue bilang gol dikasih. Itu gol tidak boleh terjadi di klub yang ingin masuk 4 besar. Belum penalti yang nggak perlu sama sekali. But anyway, itulah Arsenal sekarang.
Di samping itu terjadi masalah internal yang nggak jelas ya, kalau gue bilang internal yang sangat mengganggu. Satu yang sangat penting adalah keadaan Özil. Dia cedera, terus tiba-tiba dia hadir, tapi nggak dipakai, dan sudah berkali-kali nggak dipakai. Beredar gosip bahwa Emery lebih menginginkan seorang Banega dan Denis Suarez. Nah, Banega ini kan dia sudah kenal dari Sevilla, tapi untuk gue cuma juga bukan pemain yang kreatif, mungkin pekerja keras, attacking midfield oke lah, tapi bukan kayak Wijnaldum lah gue ngelihatnya. Tapi bukan seorang Özil yang stylish. Nah, yang jadi masalah dengan Özil juga, ini orang nampaknya nggak mau berubah. Jadi kalau gue ngelihat dua-dua salah. Emery justru ingin pada saat mereka diserang, semua turun kembali, ikut bekerja keras, hanya meninggalkan Auba atau Laka seorang striker di depan. Dan Özil ini malas-malesan. Maka dari itu kenapa dia sering menggunakan seorang Iwobi, karena ya pemain parah ini Iwobi, tapi at least dia bekerja keras. Iwobi itu kan sering kali bikin first touch-nya jelek, bikin sering bikin blunder, ngelewatin orang susah, tapi at least dia bekerja keras. Dan nampaknya Unai Emery ini suka, apalagi Torreira pun sekarang lagi menurun. Bisa bilang sebulan terakhir sangat berbeda bermainnya. Akhirnya pun juga dicadangkan. Kita nggak bisa taruh beban di pundaknya seorang Gundosi, pemain muda yang 19 tahun yang baru pertama kali main di Premier League. Nggak fair. Nah, yang jadi masalah kan lapis dua ini siapa? Siapa yang harus dipasang? Dan taktikal apa yang harus dilakukan? Itu yang gue takutin. Gue yang takutin pada saat Emery menerapkan beberapa taktikal, nampaknya pemain ini entah nggak bisa main atau malas main. Lawan Liverpool begitu banyak kesalahan individual, kesalahan pas yang dilakukan. Lawan Brighton, gimana Anda bisa membangun sebuah serangan kalau passing aja nggak bisa? Dan itu memang terbukti. Gue tidak tahu apakah ini sengaja atau tidak. Yang jelas ini fakta bahwa teknik dasar atau akurasi passing dari Arsenal itu buruk sekali 1 bulan terakhir. Mungkin mereka melihat bersimpati dengan Özil yang gajinya paling tinggi, yang jadi leader, yang sudah lama di situ. Kenapa dia di bangku cadangkan? Nah, kalau seandainya seperti di awal-awal di mana Emery membangku cadangkan Özil dan ternyata menang, nah itu nggak jadi masalah. Tapi masalahnya kan tidak menang. Pada saat tidak menang, nah muncullah semua suara-suara dari fansnya dan lain-lain. Dan faktor non teknis satunya lagi itu ketidakpuasan Sven Mislintat sebagai, yang kurang tahu, sebagai direktur teknis yang bertanggung jawab atas pembelian pemain. Kenapa si Mislintat ini dipanggil? Karena dia sudah di Dortmund terbukti bisa membeli pemain dengan harga murah dan pemain bagus. Auba itu hasil pembelian dari dia. Nah, di Arsenal pun juga begitu. Lichtsteiner gratis, Leno nggak terlalu mahal, Gundosi dipetik, diambil dari Liga 2 Prancis, Torreira dari Sampdo sekitar 20-an, Sokratis juga dibeli murah dari Dortmund. Ini kan sesuai dengan budgetnya Arsenal. Nah, sekarang kenapa dia mau keluar, itu pasti ada masalah. Nampaknya ketidakjelasan job desk antara Unai Emery yang di dalam press con mengatakan kita tidak beli pemain, kita hanya hire. Pemain mana sih yang lu bisa hire? Yang lu bisa hire kan pemain yang tidak main di klubnya. Dalam arti pemain cadangan. Apakah iya pemain cadangan ini bisa memperkuat Arsenal? Kan enggak juga. Nah, kenapa terjadi miskomunikasi atau ribut internal antara Sven sampai dia mau mundur dan diincar oleh Munchen dan Unai Emery? Kalau lu tanya gue, untuk gue itu masalahnya cuma satu, lack of leadership. Tidak ada leadership, tidak ada pengawasan yang ketat, tidak ada job desk yang ketat. Pada saat Mislintat yang sudah masuk duluan, sudah bilang, tugas lu cari pemain murah. Lu harus beli pemainmu ini untuk pemain berbakat, pemain murah yang bisa langsung tune in. Itu tanggung jawab dia. Masuklah Emery.
Nah, seharusnya Emery tahu bahwa di dalam, atau harusnya diberitahu bahwa Emery ini tidak bertanggung jawab atas pembelian pemain. Mungkin dia hanya bisa mengutarakan pemain seperti apa yang dia inginkan, tapi tidak untuk dibeli. Yang tugas membeli pemain ini si Sven. Nah, mungkin juga si Sven ini agak baperan. Jadi pada saat Emery mengatakan, ditangkap oleh wartawan, masuklah itu koran, Emery menginginkan Banega dan Denis Suarez. Mungkin dia merasa tersinggung. Tapi hal-hal non teknis seperti ini itu sangat mengganggu kinerja Arsenal pada saat ini. Nah, jadi kalau dibilang siapa yang salah, ya nggak tahu. Yang jelas berentetan masalah yang harus diberesin, dan pemberesan ini hanya bisa dilakukan kalau seandainya ada seorang leader, yang bisa, seorang pemilik lah atau CEO yang bisa menangani semua masalah ini tanpa ada yang keluar, tanpa ada yang mandek, tanpa ada yang baper, yang bisa memotivasi juga para pemain agar mereka bisa bermain bagus. Nah, Stan Kroenke ini udah ketahuan, publik masuk media bahwa Arsenal menghasilkan 700 juta di kas, tapi dia nggak keluar sepeser pun. Bagaimana bisa berkembang, mengikuti 5 klub lainnya yang jor-joran beli pemain, tiap tahun beli 200-300 juta pemain. Nah, Arsenal nothing, belinya pemain murah semua. Kan nggak bisa beruntun, berprestasi, masuk 4 besar tanpa keluar duit lebih banyak. Kalau dipakai duit kasih sebenarnya harusnya bisa 700 juta yang mereka miliki, saya pakai 300, masih ada 400 untuk operasional, dan itu bisa ditutup lagi dengan income yang akan datang kalau seandainya mereka berprestasi. Dan ini kan semua ada korelasinya. Pemain bagus, prestasi, mendatangkan TV rights lebih banyak karena rankingnya lebih tinggi, sponsor lebih banyak nilainya mungkin, dan tiket kan sudah paling mahal. Jadi gue bener-bener kesel sama Stan Kroenke yang bener-bener membuat Arsenal ini jadi sapi perah. Nah, gue pernah baca di Twitter bagaimana caranya agar Kroenke. Salah satu cara ya gampang, jangan ke stadion lagi sama sekali, jangan, baru kita lihat dia bisa berubah atau tidak. Karena kalau dia begini terus ya semua orang tetap datang ke stadion, tetap keteteran, ya fans mau teriak-teriak ya tetap aja nggak rentan. Kecuali kalau semua fans protes bahwa Kroenke out, baru mungkin ada perubahan ke depannya. Oke. Sekarang soal analisis soal match ntar malam. Kalau gue bilang apakah ini adalah sebuah match yang penting untuk kedua tim untuk diprediksi? Sangat susah. Berbeda dengan Liverpool yang gue bisa prediksi bisa dikalahkan oleh City, dan MU bisa mengalahkan Spurs. This time gue tidak bisa prediksi, bahkan gue tidak tahu. Kenapa? Karena kita bicara kedua tim yang lagi terseok. Jadi tergantung form of the day, tergantung human error. Chelsea pun terseok. Nanti gue akan jelaskan di video berikut ini. Gue langsung posting 2 video soal Chelsea. Chelsea pun lagi terseok, jadi sangat sulit diprediksi siapa yang akan menang atau tidak. Tapi kalau gue jadi Emery, gue akan bermain dengan 4-3-3, wingback tidak terlalu ofensif, semoga Bellerin main, dan kalau gue tidak memainkan Saka tapi Gundosi, Torreira dan Özil, karena Saka memang terbukti ya akhir-akhir ini memang parah, tapi ya, kualitas pemain Arsenal memang sebagian besar parah. Oke. Kalau untuk match ini gue agak angkat tangan, dalam arti ini bisa kemana-mana, 50-50, tergantung human error. Chelsea ada masalah, nanti gue jelaskan di video berikut ini, langsung gue posting 2. Jadi ya sukses, kita melihat aja siapa yang berubah, apakah Chelsea berubah atau Arsenal. Oke, thank you.